Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang accounting practitioners attitudes toward accounting harmonization adoption of IFRS for SME in Italy. Next. Ini nama kelompoknya, ada saya Nadila dengan NIM 468, ada Ega dengan NIM 004, ada Erina dengan NIM 009, Bella NIM 014, dan Rezi dengan NIM 015. Yang pertama, dari artikel ini ditulis oleh Alessandro Gio dari Monash University dan juga Roberto Verona dari University of Pisa. Jurnal identitas jurnalnya yaitu Journal of International Accounting Research volume 17 nomor 2. Next. Latar belakang penelitian. Skenario ini menimbulkan tanda bahaya penting yang perlu ditangani dalam tahap pra-implementasi. Secara khusus, CA mengambil posisi pada standar baru tergantung pada nilai mengemudi mereka. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami menjelaskan yang pertama yaitu sikap CA terhadap IFRS untuk SMES dan yang kedua, apakah CA ini memegang posisi homogen dalam profesi akuntansi. Next. Tujuan penelitian yaitu fokus pada IFRS untuk UKM karena mewakili upaya besar pertama dari harmonisasi akuntansi untuk UKM. Di satu sisi, mereka juga mengharapkan dapat memfasilitasi daya saing dan akses pembiayaan bagi UKM. CA akan menyediakan keahlian dalam menerapkan teknis dari standar baru dan untuk secara ahli memanfaatkan potensi manfaat dari IFRS untuk UKM. Perbandingan yang lebih tinggi dapat meningkatkan visibilitas UKM, menarik investor asing baru, mengembangkan bisnis peluang, dan akhirnya membuka pintu ke layanan konsultasi baru untuk CA. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Eka Karina dengan NIM 004. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada hasil penelitian. Temuan ini mendokumentasikan bahwa posisi dan ide yang berbeda ada di antara CA relatif terhadap kelembagaan kompleksitas yang ditimbulkan oleh harmonisasi akuntansi. Nah, memang dimungkinkan untuk mengidentifikasi segmen dengan karakteristik yang ditentukan. Pendekatan homogen yang sebelumnya diadopsi oleh peneliti akuntansi dan pembuat standar dapat menyebabkan divergensi antara saat standar akuntansi telah diputuskan dan di tingkat atas dan saat diterapkan setiap hari di tingkat mikro. Next. Nah, di sini ada implikasi praktik. Memiliki implikasi untuk pengembangan dan penerapan standar akuntansi baru dalam hubungannya dengan profesi akuntansi. Seperti yang pertama, mendukung pembuat standar dalam menentukan arah revisi standar ini di masa depan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi elemen kunci yang dipertimbangkan CA ketika dihadapkan dengan proyek baru harmonisasi akuntansi yang mungkin merevolusi aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Keterbatasan penelitian artikel 1A. Di masa mendatang dapat mengatasi masalah ini sehubungan dengan CA dari negara lain untuk menilai apakah pengaturan yang berbeda dapat berdampak sikap terhadap proses harmonisasi akuntansi. Dengan cara ini akan memungkinkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tingkat di mana budaya akuntansi yang berbeda masih membentuk penerapan standar akuntansi saat ini.
Ini juga akan menarik menyelidiki peran asosiasi profesional dalam melegitimasi proses harmonisasi akuntansi dan dampaknya terhadap mikrostruktur profesi. Next. Penulis artikel 1B yaitu Paul J. Korem dari The University of Adelaide. Jurnalnya yaitu Journal of International Accounting Research, vol 17, nomor 2. Next. Latar belakang dari penelitian 1B yaitu menunjukkan koeksistensi logika kompetitif profesional, pasar, dan budaya yang secara signifikan mempengaruhi sikap praktisi kecil terhadap standar akuntansi baru. GV juga menemukan bahwa sikap terhadap standar baru bervariasi berdasarkan karakteristik praktisi yang berbeda yang menunjukkan bahwa praktisi kecil adalah kelompok yang homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ialah untuk mengkaji makalah. Yang kedua, untuk menunjukkan koeksistensi logika kompetitif profesional, pasar, dan budaya yang secara signifikan mempengaruhi sikap praktisi kecil terhadap standar akuntansi baru. GV juga menemukan bahwa sikap terhadap standar baru bervariasi berdasarkan karakteristik praktisi yang beda, menunjukkan bahwa praktisi kecil bukanlah kelompok yang homogen. Next. Adapun juga hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kantor akuntan yang lebih kecil berbeda dari perusahaan yang lebih besar. Goes, Morrow, dan McElroy 1991 menemukan bahwa akuntan di perusahaan yang lebih kecil mengungkapkan identifikasi yang lebih kuat dengan nilai-nilai inti profesional daripada di perusahaan yang lebih besar. Sebagian ini karena mereka masih dijiwai dengan lebih banyak nilai tradisional profesi akuntansi dengan profesionalisme atau kepercayaan. Lalu mereka juga menunjukkan objek fundamental yang mendorong sikap praktisi kecil terhadap IFRS untuk UKM. GV juga menunjukkan bahwa relevansi dari logika yang berbeda bervariasi di seluruh segmen praktisi kecil. Dari perspektif praktik, dicatat dalam umpan balik untuk ED Oktober 2013 bahwa para penyusun tidak memberikan umpan balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Implikasi praktik, yaitu survei tersebut melaporkan cukup banyak informasi tentang asosiasi dan area di Italia, tempat responden berada. Saya tidak yakin ini akan menambah banyak makalah bagi audiens internasional untuk memecah responden berdasarkan lokasi seperti yang disajikan. Saya pikir lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan sampel tanggapan konsisten dengan populasi lebih dari sekedar perbandingan usia. Selain itu, informasi yang lebih baik tentang populasi akan berguna meskipun nilai triangulasi jelas untuk jenis penelitian ini. Hanya ada sedikit informasi tentang narasumber selain beberapa kutipan yang dilaporkan. Lalu keterbatasan penelitian. Nah, mungkin ke depan harus ada pertimbangan eksplisit untuk menjangkau kantor angkutan kecil tentang pandangan mereka dalam kaitannya dengan standar baru juga studi ini. Studi ini menggambarkan nilai penelitian survei untuk mendapatkan wawasan ke dalam kelompok pemangku kepentingan penting di luar mereka yang memiliki pengaruh lebih langsung di pasar modal. Wawasan ini berguna dalam mengevaluasi dampak dari pengaturan standar akuntansi internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.